Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Lestari dengan NIM 031 kelas 3 APGSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak teknologi terhadap pendidikan, analisis filosofis tentang transformasi pembelajaran. Adapun rumusan masalah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan teknologi dalam pendidikan? Yang kedua, apa saja dampak positif dan negatif teknologi terhadap pendidikan? Yang ketiga, bagaimana proses transformasi pembelajaran akibat perkembangan teknologi? Dan yang terakhir adalah bagaimana analisis filosofis terhadap penggunaan teknologi dalam pendidikan. Dan adapun tujuan, yang pertama menjelaskan konsep teknologi dalam pendidikan, kedua menganalisis dampak positif serta negatif teknologi bagi dunia pendidikan, yang ketiga mendeskripsikan transformasi pembelajaran di era digital, dan yang terakhir adalah mengkaji penggunaan teknologi dalam perspektif filosofis. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke pemaparan materi. A. Konsep teknologi dalam pendidikan. Teknologi dalam pendidikan dapat diartikan sebagai penggunaan alat, perangkat, metode, serta sistem berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk mendukung proses pembelajaran, pengajaran, dan pengelolaan pendidikan agar menjadi lebih efektif, efisien, dan relevan dengan perkembangan zaman. Intinya, teknologi hadir untuk membuat proses belajar menjadi lebih efektif, efisien, dan menarik. Dengan adanya teknologi, pembelajaran tidak lagi terbatas pada papan tulis, buku cetak, atau penjelasan lisan. Siswa dapat belajar melalui video, games edukasi, animasi, dan materi interaktif lainnya. Guru juga dapat mengelola kelas dengan lebih mudah melalui aplikasi, mengunggah materi, memberikan tugas online, dan memantau perkembangan siswa secara lebih cepat. Teknologi dalam pendidikan juga bertujuan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan zaman. Dunia terus berkembang, sehingga pendidikan pun perlu mengikuti perkembangan tersebut agar siswa memiliki keterampilan yang relevan dengan era digital. B. Dampak positif teknologi terhadap pendidikan. Perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan membawa perubahan besar terhadap sistem pembelajaran modern. Teknologi tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi telah menjadi bagian penting dalam proses pendidikan yang memengaruhi strategi pembelajaran, metode evaluasi, interaksi guru dan peserta didik, hingga akses global terhadap sumber pengetahuan. Jadi, teknologi memberi pengaruh besar terhadap dunia pendidikan, tidak hanya sebagai alat bantu, tetapi teknologi membentuk cara mengajar, cara belajar, dan cara kita mengakses pengetahuan. Adapun beberapa dampak positif teknologi terhadap pendidikan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah akses pendidikan yang lebih luas. Dengan teknologi, siswa dari berbagai daerah dapat belajar hal yang sama tanpa harus hadir di sekolah tertentu. Sumber belajar dapat diakses melalui internet kapan saja dan di mana saja. Misalnya, siswa dapat menonton video pembelajaran di YouTube, mengikuti kelas daring, atau mencari referensi dari berbagai situs pendidikan. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan keterlibatan belajar. Media digital seperti video, animasi, simulasi, dan game edukatif membuat belajar lebih menarik. Siswa lebih mudah menyerap materi karena disampaikan dengan cara visual dan interaktif. Hal ini dapat meningkatkan semangat belajar dan mengurangi rasa bosan. Yang ketiga ada pembelajaran yang lebih personal dan adaptif. Teknologi memungkinkan pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa. Ada aplikasi yang memberi latihan mulai dari mudah hingga sulit, sesuai kemampuan siswa. Ini membantu siswa belajar secara mandiri dengan kecepatan yang nyaman bagi mereka. Dan yang keempat adalah efisiensi waktu dan administrasi pendidikan. Guru tidak perlu lagi mengoreksi tugas satu persatu secara manual. Aplikasi dan platform pembelajaran membantu mempercepat proses penilaian, pembuatan soal, serta penyimpanan data siswa. Siswa pun lebih mudah mengumpulkan tugas secara digital. Dan yang kelima adalah mendorong kolaborasi dan literasi digital. Siswa dapat bekerja sama dengan teman melalui platform online. Selain itu, mereka juga otomatis mempelajari keterampilan digital, seperti penggunaan aplikasi, pencarian informasi, dan penggunaan alat teknologi. Keterampilan ini sangat penting di dunia kerja modern. C. Dampak negatif teknologi terhadap pendidikan. Dampak negatif teknologi terhadap pendidikan dapat terlihat dari berbagai aspek dalam proses belajar mengajar. Meskipun teknologi membantu mempermudah akses informasi, penggunanya yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan sehingga siswa sulit belajar atau menyelesaikan tugas tanpa bantuan perangkat digital. Walaupun membantu, teknologi tidak selalu memberikan dampak positif. Jika digunakan secara berlebihan atau tidak terkendali, teknologi dapat memberikan efek negatif pada siswa maupun pembelajaran.
Jika tidak dikendalikan dengan baik, dampak negatif teknologi ini dapat memengaruhi kualitas proses pembelajaran dan perkembangan siswa secara keseluruhan. Yang pertama, ketergantungan teknologi, yang kedua, distraksi dan penurunan konsentrasi, ketiga, ketimpangan digital, dan yang terakhir, menurunnya interaksi sosial. D. Transformasi pembelajaran di era digital. Transformasi pembelajaran di era digital merupakan perubahan besar dalam sistem pendidikan yang terjadi karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Proses pembelajaran yang sebelumnya berlangsung secara tradisional dengan metode ceramah dan penggunaan baku cetak sebagai sumber utama, kini berubah menjadi pembelajaran yang lebih modern, fleksibel, dan berbasis teknologi. Era digital membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Transformasi ini bukan hanya tentang penggunaan perangkat digital, tetapi perubahan seluruh sistem pembelajaran. Analisis filosofis penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat dianalisis melalui berbagai lensa filosofis untuk memahami dampaknya, implikasinya, dan pembenarannya. Analisis ini membantu kita bergerak melampaui sekedar aspek teknis dan operasional ke pertanyaan mendasar tentang hakikat manusia, pengetahuan, dan makna teknologi. Analisis filosofis membantu kita melihat penggunaan teknologi dari sisi yang lebih mendalam. Bukan hanya tentang cara menggunakan teknologi, tetapi bagaimana teknologi memengaruhi perkembangan manusia, cara berpikir, nilai moral, dan tujuan pendidikan. Yang pertama adalah filsafat humanisme. Humanisme menekankan bahwa pendidikan harus berfokus pada manusia sebagai individu yang unik. Teknologi harus digunakan untuk membantu siswa berkembang, bukan menggantikan peran guru atau mengurangi interaksi manusia. Yang kedua, filsafat konstruktivisme. Jadi, pengetahuan dibangun oleh siswa melalui pengalaman dan interaksi. Teknologi membantu menyediakan berbagai pengalaman belajar seperti simulasi, percobaan virtual, dan aktivitas interaktif. Yang ketiga, filsafat teknologi. Filsafat teknologi mengkaji pengaruh teknologi terhadap cara hidup manusia. Dalam pendidikan, kita perlu mempertimbangkan apakah teknologi membantu siswa menjadi lebih kreatif atau malah membuat mereka terlalu bergantung. Yang keempat, filsafat pendidikan modern. Filsafat ini melihat pendidikan sebagai proses yang harus mengikuti perkembangan zaman. Teknologi dianggap penting untuk membantu siswa siap menghadapi dunia modern. Pembelajaran digital, literasi teknologi, dan kemampuan berpikir kritis menjadi bagian penting dalam pendidikan masa kini. Jadi kesimpulannya, berdasarkan pembahasan mengenai dampak teknologi terhadap pendidikan ditinjau dari perspektif filosofis, dapat disimpulkan bahwa teknologi memiliki peranan penting dalam membentuk arah, sistem, serta praktik pendidikan modern. Penggunaan teknologi dalam pendidikan tidak hanya terbatas pada perangkat digital atau aplikasi pembelajaran, tetapi juga mencakup perubahan paradigma belajar, metode pengajaran, serta interaksi antar guru dan peserta didik. Teknologi telah membawa pembelajaran ke arah yang lebih fleksibel, efektif, dan adaptif terhadap kebutuhan zaman, sekaligus membuka akses pendidikan lebih luas tanpa batas ruang dan waktu. Dan adapun saran, yang pertama bagi guru dan pendidik diharapkan mampu meningkatkan literasi digital serta memanfaatkan teknologi secara bijak dalam proses pembelajaran. Yang kedua, bagi peserta didik perlu mengembangkan kedisiplinan, tanggung jawab, serta kemampuan manajemen waktu agar tidak terjebak pada distraksi digital. Yang ketiga, bagi sekolah dan lembaga pendidikan perlu menyediakan sarana dan prasarana teknologi yang merata untuk mengurangi ketimpangan digital. Yang keempat, bagi pemerintah diharapkan memperluas akses infrastruktur digital, terutama di daerah terpencil, serta menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi guru dan tenaga pendidikan agar transformasi digital dapat berjalan merata dan efektif. Yang kelima, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan mengenai efektivitas teknologi pendidikan dari aspek pedagogis, psikologis, dan sosial, guna menemukan model pembelajaran digital yang lebih ideal dan inklusif. Sekian pemaparan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.